Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Yulistian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami mengenai laporan pengenalan organisasi sel prokaryotik dan eukaryotik. Kita akan mulai dari dasar teorinya terlebih dahulu, yaitu pengertian dari sel sendiri. Pengertian dari sel sendiri ini terbagi menjadi dua secara struktural ataupun fungsional. Sel secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sementara sel menurut fungsionalnya, artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan sebagainya. Macam-macam sel ini terbagi menjadi dua, ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti ataupun organel. Organel adalah struktur yang terorganisasi dari makromolekul yang mempunyai fungsi khusus dan berada dalam sitoplasma. Prokaryotik tidak mempunyai organel yang sempurna, tetapi isi selulernya terbungkus pada membran seluler yang dikelilingi oleh sel dinding penguat. Ciri dari prokaryotik sendiri ini kan memiliki dinding sel semi kaku dan membran fleksibel yang membungkus sitoplasma mereka. Media yang mendukung proses kehidupan, mereka mengandung satu atau lebih loop DNA dalam sitoplasma dan daerah pembuatan protein yang disebut ribosom. Contoh dari prokaryotik sendiri ini antara lain yang pertama ada cyanobacteria, yang kedua ada Escherichia coli, yang ketiga ada Streptococcus. Eukaryotik ini berarti kebalikannya dari sel prokaryotik. Berarti artinya sel eukaryotik ini mempunyai membran inti dan organel lainnya. Ciri dari sel eukaryotik yang pertama, struktur organelnya dibatasi oleh membran atau yang disebut sebagai sistem endomembran. Yang kedua, dapat bersifat uniseluler maupun multiseluler. Yang ketiga, memiliki dua cara reproduksi baik aseksual maupun seksual. Ukuran diameter 10 kali lebih kecil dari sel prokaryotik, yaitu sekitar 10-100 mikrometer. Yang kelima, memiliki inti yang diselubungi oleh membran. Yang keenam, melakukan pembelahan sel secara aseksual dan seksual melalui proses yang dinamakan dengan fusi sel. Contoh dari sel eukaryotik ini antara lain yang pertama ada jamur, hamir, dan protozoa. Adapun perbedaan-perbedaan dari eukaryotik dan prokaryotik. Eukaryotik sendiri inti selnya yaitu nukleus, sementara di prokaryotik itu ada nukleus. Untuk membran intinya, eukaryotik mempunyai membran inti, prokaryotik tidak mempunyai membran inti. Terus untuk kromosomnya, eukaryotik itu linear, sementara prokaryotik itu melingkar. Lalu protein histon, eukaryotik itu memiliki protein histon, sementara prokaryotik tidak memiliki protein histon. Lalu pada plastida, eukaryotik ini memiliki plastida pada alga dan tumbuhan, sementara di prokaryotik tidak ada plastida. Untuk mitokondria, eukaryotik ini memiliki mitokondria dan prokaryotik tidak memiliki mitokondria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari saya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sel eukaryotik dan pengamatan paramecium. Di sini saya akan menyebutkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada pipet tetes, kaca objek, mikroskop, cover objek, pensil, penggaris, penghapus, kertas kuartel, dan air cemaran jerami padi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prosedur kerjanya. Yang pertama, kita harus menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan seperti mikroskop, cover gelas, kaca preparat, pipet tetes, alat tulis, dan air cemaran jerami. Selanjutnya kita diambil 1 tetes air cemaran jerami menggunakan pipet tetes dan diletakkan di kaca preparat. Kemudian kita tutup kaca preparat dengan cover gelas. Setelah itu kita letakkan
diletakkan di bawah mikroskop dan diamati. Selanjutnya, gambar mikroorganisme yang sudah didapat seperti paramecium. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatannya. Pertama, keterangan gambar dari kiri ke kanan pada gambar 1 sampai gambar 5 itu penampakannya sama. Penampakan pada pembesarannya 400 kali. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari pengamatan hasil pengamatan. Yang pertama di sini kita saat diperbesar pada gambar pertama, saat diperbesar 400 kali itu terlihat bakteri ini berbentuk bulat-bulat kecil dan menunjang seperti rantai. Pada saat gambar kedua, saat diperbesar 400 kali itu terlihat ragi ini berbentuk lonjong dan tersebar cukup banyak. Pada gambar yang ketiga, saat diperbesar 400 kali itu terlihat jamur membentuk hifa yang bercabang seperti ranting pohon. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini merupakan sebuah sel yang memiliki inti nukleus di dalamnya. Sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kekurangan, kebenaran itu datangnya dari Allah. Kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sediaan basa sel eukariotik protista. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita perlukan adalah mikroskop, kaca penutup, kaca objek, gelas kimia berisi air secukupnya, beberapa lembar daun dan akar dari tanaman rerumputan, alat pemanas, pipet tetes, dan cawan Petri. Prosedur kerja yang harus dilakukan: pertama, daun dan akar direndam dalam gelas kimia selama 12 hari. Kemudian, air rendaman diambil beberapa tetes dengan pipet, lalu dibagi menjadi 2 sampel. Sampel pertama, air rendaman tidak perlu dipanaskan, lalu diteliti dengan mikroskop. Sampel kedua, air rendaman dipanaskan selama 3 menit dengan suhu 470 derajat Celcius. Lalu, air rendaman yang telah direbus diambil beberapa tetes dengan pipet, lalu diamati dengan mikroskop. Letakkan air rendaman yang belum dipanaskan dan yang sudah dipanaskan pada cawan Petri yang berbeda, lalu bandingkan keduanya. Hasil pengamatan pada sampel pertama atau pada air yang tidak dipanaskan. Di gambar pertama itu adalah air yang telah direndam selama 12 hari. Kemudian pada gambar kedua adalah penampakan pada pembesaran 40 kali. Di sini terlihat banyak mikrobakteri yang hidup. Lalu di gambar ketiga penampakan pada pembesaran 100 kali. Di sini terlihat terdapat banyak gumpalan yang hidup. Pada gambar keempat, penampakan pada pembesaran 400 kali, terlihat adanya pergerakan ya. Lalu di gambar kelima, penampakan pada pembesaran 1000 kali, terlihat jelas adanya mikroorganisme yang bergerak dan hidup. Lalu hasil pengamatan pada sampel kedua atau air yang telah direbus. Pada gambar pertama itu adalah air yang telah dipanaskan selama 3 menit. Lalu gambar kedua, penampakan pada pembesaran 40 kali. Di sini tidak terlihat adanya kehidupan. Lalu pada gambar ketiga, penampakan pada pembesaran 100 kali, tetap tidak terlihat adanya kehidupan. Pada gambar keempat, pembesaran pada 400 kali, juga tidak terlihat adanya pergerakan, apalagi kehidupan ya. Lalu pada pembesaran 1000 kali, semakin jelas tidak adanya pergerakan atau kehidupan. Lalu di sini ada perbandingan pada cawan Petri. Pada gambar pertama adalah cawan Petri berisi air yang belum dipanaskan, dan pada gambar kedua adalah cawan Petri berisi air yang telah dipanaskan. Lalu pada slide selanjutnya ada pembahasan air yang ditambah daun dan akar lalu didiamkan selama 12 hari tanpa direbus, terdapat banyak pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut adalah bakteri dan protozoa. Sedangkan pada air yang direbus tidak terlihat adanya kehidupan ataupun pergerakan pada mikroorganisme.
Mengapa demikian? Karena bakteri yang terdapat pada air akan mati jika terkena suhu minimum 75 derajat Celcius. Lalu apa sih bakteri dan protozoa? Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti pertama dan zoon yang berarti hewan. Jadi, protozoa adalah hewan pertama. Protozoa merupakan kelompok lain protista eukariotik. Kebanyakan protozoa hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Dilanjut dengan pengamatan Eugleina. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama, pipet tetes, mikroskop, kaca objek, cover objek, pensil penghapus penggaris, dan kertas quarto. Dilanjut dengan cara kerja pengamatan Eugleina. Yang pertama, ambillah 1 tetes air cemaran jerami menggunakan pipet tetes, kemudian letakkan di kaca preparat. Lalu, teteskan pada objek gelas yang bersih, kemudian tutup dengan cover gelas. Dan amatilah di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali dan temukan protozoa apa saja yang ada. Yang terakhir, catat hasil pengamatan, bisa digambar atau difoto, lalu bersihkan kembali alat bahan yang telah digunakan. Di sini ada hasil pengamatan, kita bisa lihat sendiri dengan pembesaran 40 kali dan pembesaran 640 kali. Eugleina dapat diklasifikasikan dengan kingdom Animalia, filum Protozoa, subfilum Sarcomastigopora, kelas Phytomastigopora, famili Euglenoidae, genus Euglena, dan spesies Euglena paridis. Pembahasan dari hasil pengamatan Eugleina. Eugleina memiliki ukuran 35-60 mikron, memiliki stigma bintik mata warna merah untuk membedakan warna terang dan warna gelap, juga memiliki kloroplast untuk proses fotosintesis. Eugleina memasukkan makanannya melalui sitoporin menuju vakuola, di mana di tempat tersebut makanan-makanan hewan kecil Eugleina itu dapat dicerna. Eugleina juga memiliki 1 flagela atau disebut dengan ekor sebagai alat gerak. Reproduksinya berkembang biak secara vegetatif atau pembelahan biner secara membujur. Eugleina adalah sel tunggal memanjang runcing posterior dan tumpul pada ujung anterior. Setiap sel dilengkapi bulu cambuk atau yang disebut flagel pada ujung anterior sebagai alat gerak. Ini juga terdapat celah sempit yang memanjang ke arah posterior, di mana pada posterior melebar membentuk kantong cadangan reservoir. Habitat Eugleina juga terdapat di air tawar. Pada sinar matahari, ia akan melakukan proses fotosintesis, dan jika tidak terdapat sinar matahari, ia akan mengambil zat organik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Opi Khairunisa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sediaan basah sel tumbuhan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu 1. Mikroskop untuk meneliti objek dalam bentuk sangat kecil atau mikroskopis. 2. Kaca penutup untuk menutup objek agar tidak berantakan. 3. Kaca objek, yaitu tempat untuk meletakkan objek ketika akan diteliti. 5. Pisau. 6. Air. 7. Tisu. 8. Objek itu tersendiri, yang mana kali ini digunakan daun elodea. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, kita ambil selembar daun elodea, lalu diletakkan di atas kaca objek. Setelah itu, kita tetesi dengan air sedikit saja, jangan kebanyakan. Lalu tutup dengan kaca penutup, simpan di bawah mikroskop, teliti dengan pembesaran 10 kali. Dilihat apa yang terlihat di situ. Lalu untuk pembesarannya bisa ditambah lagi agar lebih jelas sesuai kebutuhan. Pada hasil penelitian ini dapat kita lihat, kita melampirkan 3 gambar, yang mana gambar 1 adalah gambar pada pembesaran 100 kali, gambar 2 400 kali, gambar 3 1250 kali. Pada gambar ke-1 kita dapat melihat kumpulan blok-blok hijau. Di situ merupakan klorofil yang mana terdapat di dalam kloroplas. Nah, klorofil ini berfungsi untuk memberikan warna hijau pada tumbuhan, juga untuk melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Pada gambar kedua ini,
pembesaran 400 kali ini, kita dapat melihat sel-sel dalam tumbuhan ini dibatasi oleh dinding-dinding sel. Sudah cukup jelas ya pada gambarnya. Nah, gambar ketiga, pembesaran 1250 kali. Klorofil di sini pada saling bergerak-gerak ya pada videonya. Itu merupakan suatu respons di dalam tanaman. Nah, kenapa sih mereka ini pada bergerak-gerak begitu? Mereka bergerak-gerak ini karena adanya cahaya di mikroskop itu. Lalu, sel tumbuhan adalah sel eukariotik yang dilapisi oleh suatu membran atau dinding sel. Nah, di sela-sela dinding sel ini ada seperti selak gitu ya, kayak jalan gitu. Nah, itu tuh dinamakan plasmodemata. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Materi selanjutnya adalah sediaan basa sel hewan pada begepitel manusia. Langkah kerja dari praktikum ini, pertama-tama kita harus menyiapkan dulu alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah mikroskop, kaca objek, kaca penutup, tisu, skalpel, atau kita bisa menggunakannya dengan tusuk gigi, sparanin atau metilen blue, dan 0,9% NaCl. Selanjutnya kita siapkan dulu kaca objek. Kaca objek tersebut kita tetesi dengan cairan NaCl dengan 1-2 tetes. Setelah itu kita bawa tusuk gigi dan kita gosokkan ke dalam mulut, yaitu begepitel, dan kita gosokkan sehingga mendapatkan lendir epitel tersebut. Setelah kita mendapatkan epitel tersebut, kita letakkan di kaca objek yang sudah ditetesi dengan NaCl. Setelah itu kita tetesi dengan metilen biru dengan 1-2 tetes. Setelah itu kita tutup dengan kaca penutup dan kita rapikan dengan tisu agar cairan tersebut tidak keluar dari kaca penutup. Selanjutnya, amati dengan mikroskop sehingga menemukan bentuk selnya. Ketika melakukan pembesaran 100 kali, sel tersebut nampak terlihat namun kurang jelas seperti telur goreng dan titik biru di dalamnya adalah nukleus. Mereka mengumpul dan menempel karena lengket pada sel lendirnya. Ketika melakukan pembesaran 400 kali, ukuran sel tersebut semakin besar. Ketika kita melakukan pembesaran 1000 kali, bakteri yang kita amati bisa kita lihat, dan titik-titik kecil itu dari di gumpalan sel dan di sekitar sel itu adalah bakteri mulut yang lebih serius. Nah, dari hasil pengamatan sel hewan dari epitel manusia memiliki bentuk yang tidak beraturan, dikarenakan sel hewan tidak mempunyai dinding sel, tidak terlihat ikatan terpisah, dan memiliki inti sel di tengah, tidak memiliki stomata. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kelompok kami mengenai sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki selaput membran inti. Contoh dari sel prokariotik adalah bakteri atau kingdom Archaebacteria dan Eubacteria dan ganggang biru. Adapun dari sel eukariotik adalah sel yang memiliki selaput membran inti atau nukleus. Contohnya adalah seperti sel hewan, sel tumbuhan, fungi atau jamur, dan protista. Ketika kita saat melakukan pengamatan pada sel menggunakan mikroskop, semakin kita melakukan pembesaran pada mikroskop tersebut, maka semakin besar bentuk sel yang
bisa kita terlihat jelas. Mungkin itu dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.